Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Monggo Ngausai, di sini kita akan melihat dan menyimak bagaimana perbedaan jawaban antara pandangan ulama satu dengan ulama yang lain terkait pertanyaan yang ia mengenai seorang Habib Fakih Muqaddam yang bisa mi'raj sebanyak 70 kali. Lebih baik kita saksikan video berikut ini, kita dengarkan, kita pahami mana yang baik dan mana yang pas. Silahkan komen di bawah ini. Terima kasih. Buya, Afwan izin bertanya Buya. Ada kisah yang diceritakan oleh beberapa Habib dan Kiai mengenai Habib Fakih Al-Muqaddam yang dikatakan mampu mengalami mi'raj selama 70 kali dalam sehari. Bagaimana pandangan Buya terkait hal ini dan bagaimana seharusnya kita sebagai umat muslim menyikapi kisah-kisah ini? Terima kasih Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ada kaidah karomah. Di dalam memahami karomah harus ada kaidahnya supaya kita tidak keluar di dalam menceritakan karomat atau di dalam mempercayai karomat. Salah menceritakannya juga salah, salah mempercayai juga salah. Ada rembunya dong. Semuanya ada ilmunya. Kalau para ulama mengatakan mujizat pada Nabi kalau terjadi pada umat adalah sebagai karomat, itu pun harus ada rambu-rambunya. Bukan esok hari lalu berkata aku mendapatkan Al-Quran sebagai mujizat, mendapatkan ayat baru mujizat, nggak boleh. Makanya ini adalah mujizat Nabi, tidak ada rambu-rambunya dong. Ini adalah masalah karomah. Karomah ada, kita yakini ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyah, khususnya kaum asy'ariyah mengatakan karomah itu ada. Karomah ada. Kisah Siti Maryam adalah karomah. Sayyidina Umar ya Sariya al-Jabal karomah, dari tempat yang jauh Sayyidina Umar perdengarkan suaranya. Karomah ada. Loh, kalimat ada ini bukan harus ada di fulan-fulan, tidak ada karomah. Selesai. Karena menyebutkan kisah Al-Quran. Bahkan yang mengingkari karomat bisa saja kafir. Karomat secara umum bukan karomatnya fulan, beda. Bukan kalau Syekh fulan, Syekh Rifai, Syekh Abdul Qadir, bukan itu. Karomah secara umum kalau ada mengingkari ada keluar dari iman. Karena apa? Disebutkan di dalam Al-Quran. Karomah yang artinya apa? Sesuatu kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada selain Nabi dari hamba soleh. Seperti Maryam. Anna laki hadha. Maryam bukan Nabi, disepakati. Ada khilaf sedikit sekali. Dimatakan Maryam Nabi perempuan. Kebanyakan bukan Nabi, tapi dia diberi oleh sesuatu yang luar biasa. Itu karomah. Yang mengingkari dalam Al-Quran ada. Cuman kalau mbah saya cerita ke Anda punya karomat, Anda boleh percaya belum? Tidak, saya cerita saya. Ini beda loh ya. Masalah kaidah mempercayai ini beda. Anda harus bisa memilah. Karomah secara umum ada. Nah, satu. Kemudian, apa sih yang harus disepakati untuk kita percaya? Yang kita sepakati berita tentang berita keramat kan gaib. Saya tidak tahu kejadiannya hanya waktu itu. Waktu yang telah lalu atau yang datang. Manusia diceritakan dari tanah, nggak ada yang melihat. Tapi Al-Quran menyebutkan. Al-Quran yang cerita. Karena Al-Quran mutawatir, qat'iyul wurud, qat'iyud dalalati, dalalahnya jelas, maknanya jelas. Quran mutawatir pasti benar, maka kita wajib percaya. Manusia adalah dari tanah. Penciptaan Adam. Biarpun kita tidak pernah melihatnya waktu itu. Karena yang beritakan Al-Quran. Atau satu hadis mutawatir. Termasuk kita bilang sam'iyat ini, lihat, ini kaidah. Lain termasuk kita hubungkan deh. Masalah keramat di sini, sam'iyat. Apa yang wajib kita percaya tentang berita? Hanya dari hadis Nabi yang mutawatir, maknanya pasti tidak ada perbedaan pendapat. Atau Quran mutawatir, Quran, dan maknanya orang sepakati. Hadis Nabi yang ulama berbeda tentang makna, orang berbeda pendapat boleh dong. Ada imam ini mengingkari, imam itu mengingkari, ada. Itu hadis Nabi. Karena sahihnya adalah sahih khabar ahad, bukan khabar yang mutawatir. Ini hadis Nabi saja ada. Imam Abu Hanifah mengingkari, nggak dikatakan syirik kok. Karena bagi dia hadisnya tidak sahih. Ini urusan hadis. Lah kalau berita si fulan punya keramat, Anda tidak wajib percaya tentang keramatnya si dia. Ada pun mengingkari keramat tidak boleh. Ada orang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani punya keramat begini-begini, Anda boleh tidak percaya. Sesuai dengan kemampuan logika Anda, ilmu Anda. Dan tidak mempercaya bukan mendustakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa permasalahannya bukan Syekh Abdul Qadir Jailani? Yang cerita siapa? Loh, yang menceritakan ini loh. Ini kaidah karomah, jadi ilmiah dong, jadi sedikit ilmiah ada. Permasalahannya bukan apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir Jailani atau tadi Syekh Fakih Muqaddam sebagainya. Siapa yang menceritakannya? Jangan-jangan ini dusta dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Jailani menutup pintu neraka. Ini loh. Kenapa dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jailani? Dari mana kisah itu? Apakah beliau ngomong sendiri? Oh, itu ditulis dalam bukunya. Siapa yang menasah, yang menukil bukunya itu? Kan kita punya rambu-rambu keimanan. Inilah mempercayai keramat. Yang jadi masalah itu adalah Anda marah di saat saya, atau yang jadi masalah adalah saya marah di saat Anda tidak percaya dengan keramat guru saya. Loh, kok saya marah dengan Anda? Memang wajib Anda percaya dengan keramat guru saya. Karena yang cerita saya, mungkin bagi Anda saya pendusta kok. Maka Anda tidak, kalau saya cerita guru saya punya keramat begini, Anda
Tidak harus percaya. Ingkar pun juga nggak perlu, Anda tidak perlu sambungkan. Karena apa? Wah, misalnya kami cerita, oh guru saya punya keramat, subhanallah. Dia bisa berjalan dari Jawa Timur ini hanya 1 jam. Padahal saya itu adalah guyonan waktu itu. Tapi santri sebelah kanan nangkepi bener. Wah, Buya ya punya guru dari Jawa Timur 1 jam. Wah, cepet banget. Padahal saya guyonan. Cerita saya naik pesawat padahal itu nanti. Cuman yang satu nangkepi ini kayak keramat beneran, ini guyonan. Itu bisa ceritanya macam-macam loh di sana. Ceritanya keramat. Loh, model ini padahal saya juga tidak bohong. Saya hanya guyonan dari satu sisi. Ya. Bisa jadi saya cerita beneran. Saya melihat saya punya guru begini. Saya punya guru, masya Allah, suatu ketika dia kehabisan gula misalnya. Lalu ambil pasir jadi gula. Saya cerita dan saya benar. Anda tidak boleh percaya kok. Anda boleh nggak percaya? Karena ini bukan Quran yang harus Anda percaya. Berita dari saya, manusia, saya bukan nabi, yang bisa saja saya berbohong. Maka tidak wajib percaya dengan keramat. Ini kan kaidah. Kalau Anda salah di dalam ilmu ini, alangkah banyaknya dusta yang dinisbatkan kepada ulama dianggap benar, pada ulama tidak melakukan. Keramat-keramat palsu dinisbatkan kepada ulama-ulama, padahal itu tidak terjadi. Berarti kita telah menodai ulama gara-gara kita tidak punya rambu dan sudah mempercaya. 70 kali Isra Mi'raj dinisbatkan kepada Syekh Fakih Muqaddam. Apakah benar menisbatkan cerita kepada beliau? Kecuali saya memandang dengan kebencian dengan kelompok Syekh Fakih Muqaddam. Wah, ini dusta dan sebagainya. Loh, kita tanya dulu, siapa yang menisbatkan kisah ini ke sana? Betulkah ada cerita ini? Seandainya betul cerita ini dalam rangka apa? Bukankah sering kita dengar ulama cerita Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi adalah menghadap kepada Allah dalam Isra Mi'raj, dan itu hadiah buat kita, sehingga seorang muslim sehari tidak kurang berisra Mi'raj 5 kali, yaitu dengan sholat. Loh, bahasa begini ini kan bahasa memahamkan Isra Mi'raj seorang hamba adalah dengan sholat. Misalnya, bukan kami mengatakan Buya Yahya Isra Mi'raj 5 kali sehari, misalnya. Ini bukan pembelaan kepada Sayyidina Fakih Muqaddam dan sebagainya. Kita membela kebenaran. Nah, kalau Anda tidak percaya, kalau itu Sayyidina Fakih Muqaddam ngomong apa kira-kira? Bukunya di mana bunyi? Siapa yang menukil cerita ini? Tadi murid saja bisa saja berbeda pendapat. Kalau murid berbeda pendapat, orang lain pun sangat mungkin boleh tidak percaya. Bisa jadi ada dimasukkan sesuatu yang berlebihan, bisa jadi. Sementara telah disepakati adalah seorang alim besar, Sayyidina Fakih Muqaddam. Kalau ada berita yang aneh-aneh, bisa saja. Kan banyak dikatakan oleh para ahli tasawuf, alangkah banyaknya al-madbu', seorang imam rusak gara-gara ajbak pengikut. Berlebihan. Ayo. Ada seorang habib yang mengatakan Mi'raj bertemu Allah SWT sehari 70 kali. Bohong. Walaupun habib bohong. Mi'raj 70 kali ketemu Allah SWT. Satu kali aja saya nggak percaya. Dia Mi'raj ketemu Allah SWT. Kalau ketemu Allah SWT dalam pengertian ketemu kita seperti sholat itu, kita sholat menghadap Allah, itu menghadap ya, bukan ketemu ya, menghadap Allah ya iyalah. Tapi kalau dia mengatakan Mi'raj itu naik 70 kali lagi ketemu Allah, bohong. Siapapun yang mengatakan, kecuali Rasulullah SAW yang mengatakan, saya percaya. Karena selain Rasulullah SAW tidak percaya. Nabi SAW Mi'raj hanya sekali. Kemudian kalau soal perintah sholat itu 9 kali itu memang diperselisihkan maknanya, tapi bahwa Nabi pernah Mi'raj itu ya, ayatnya jelas. Surah Al-Najm itu jelas. Nabi Isra iya, ayatnya jelas. Surah Al-Isra itu Nabi, itu pun banyak yang mendustakan. Nah, itu Habib zaman sekarang, apalagi Habib zaman sekarang ya, tanpa merendahkan Habib ya, ini berarti Habib fasik ini. Mohon maaf kalau berani bercerita seperti ini, fasik. Ajaran jelas di luar ajaran Islam. Mi'raj 70 kali ketemu Allah. Jika informasi ini benar, jika pertanyaan ini seperti ini benar. Tapi kalau Habib itu menjelaskan saya sholat 70 kali, ya sholat sekali Mi'raj 70 kali pun kan susah kan, sholat sehari 70 kali susah. Bumi langit ini kalau menurut Al-Quran paling cepat 1000 tahun. Ada yang maaf itu 50.000 tahun. Ini sehari. Jadi ini bohong. Dia tidak ngaji. Dia hanya menurutkan hawa nafsu untuk dikultuskan. Mohon maaf, saya tidak menyebut Habib siapa. Dan mohon maaf kepada para habaib, mari kita jaga bersama-sama marwah, martabat Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW. Jangan nodai agama ini dengan cara-cara curang. Kita semua umat Muhammad SAW berhak membaca, memahami syariat Islam yang bersumber Al-Quran maupun hadis dan sirah sejarah. Tidak ada otoritas tertentu untuk keturunan siapa, tidak. Kita punya hak sama, bahwa
keluarga Nabi atau habaib punya kedudukan mulia, iya saya akui itu karena beliau adalah ketua Nabi. Jika mereka ikut mendakwahkan agama yang dibawa Nabi, jika mereka taat pada Allah SWT dan Rasulnya SAW, jika mereka menjaga agama ini. Tapi kalau menodai agama ini, ya siapapun yang menodai agama, ya sudah, kita nggak bisa terima itu. Jadi walaupun disebut Habib, kalau mengaku seperti ini bohong, dan itu menodai agama Islam, menodai keluarga Nabi SAW, menodai martabat Nabi SAW.